buka masker, bukan buka hijab ya, pingin cerita kok bisa di Jepang, pingin cerita gitu. Sebentar ya, kita cari spot yang enak. Tahan lihat pemandangan ini bagus banget guys. Ya halo guys, kayaknya aku buka masker di sini aja sambil mandang Osaka Castle. Mana Osaka Castle? Itu. Jadi aku mau cerita ya, kenapa aku bisa ke Jepang. Sebenarnya waktu aku ke Jepang itu opsi untuk datang ke Jepang itu nggak banyak, cuman sekolah, jadi perawat, atau jadi jishusei ya, kensusei atau jishusei. Cuman karena background aku waktu itu memang udah lulus S1 dan aku kebetulan juga jadi pengajar bahasa Jepang di LPK, jadi aku ngerasa untuk mengajar tuh kurang pengalaman tinggal di Jepang. Jadi aku pingin datang ke Jepang selama setahun tinggal nggak masalah, untuk mendapatkan. Kenapa aku bisa ke Jepang? Sebenarnya semua orang bisa ke Jepang ya, cuman itu tujuannya beda-beda. Kayak misalnya aku tuh, kenapa aku bisa ke Jepang? Karena memang tujuan aku belajar bahasa Jepang dan ingin tinggal 1 tahun selama di Jepang. Nah, ketika aku memilih untuk belajar bahasa Jepang selama ya namanya OHM, aku dibantuin berangkat atau mendaftar ke sekolah yang ada di Jepang ini lewat mereka. Nah, buat kalian yang pingin ke Jepang juga, aku saran sih kalian harus tahu tujuan kalian ke Jepang itu karena apa. Mungkin jangan sebatas karena suka anime doang gitu, mungkin ada tujuan yang lebih jelas lagi lah. Kalau misalnya tujuan kita jelas ya, misalnya tujuan kita kesini buat sekolah, buat belajar, atau buat apa lagi, kerja, itu kan kalian bisa sambil juga ya suka sama anime, suka sama budaya Jepang, jadi mending sambil deh gitu ya. Nah, jadi kalau waktu aku ke Jepang sih pilihannya nggak begitu banyak, kayak cuma 3, jadi sekolah, jishusei, kensusei, atau kerja sebagai perawat gitu ya. Untuk ke Jepang tuh mungkin kalau misalnya ingin bekerja sebagai pegawai biasa di Jepang, mungkin kalian harus sekolah di Universitas Jepang atau lulus dari Semongako. Semongako itu artinya sekolah kejuruan di Jepang. Cuman kalau misalnya kalian dari Indonesia langsung pengen kerja di Jepang pun kesempatannya ada. Itu biasanya diberangkatkan atau memang ada lowongan yang membuka kesempatan bagi orang Indonesia untuk ke Jepang. Terus yang kedua itu si perusahaan kalian itu bisa menugaskan kalian untuk bekerja di Jepang gitu. Jadi memang banyak macamnya ya buat ke Jepang itu. Cuman untuk tahun 2019 itu ada program baru, program visa, bukan program sih, memang ada visa baru namanya Tokutei Gino. Jadi visa ini itu ditetapkan oleh pemerintah Jepang untuk mengisi kekurangan tenaga kerja yang ada di Jepang. Jadi Tokutei Gino itu bidangnya banyak ya, macam-macam, ada perhotelan, restoran, konstruksi bangunan gitu ya, perikanan, pertanian, dan perawat gitu ya. Kalau sebelumnya perawat itu hanya bentuk programnya seperti ini, program pemerintah IPA ya, Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Jepang. Dan yang kedua itu program Ryugakusei. Ryugakusei itu adalah program sekolah ke Jepang. Jadi 1 tahun sekolah bahasa, kemudian 2 tahun berikutnya sekolah kejuruan khusus perawat. Setelah itu lulus dari sekolah, kerja di sebuah fasilitas kesehatan ini ya, lansia ya, buat merawat orang-orang di Jepang. Karena memang lowongan di bidang ini tuh sangat besar gitu. Jadi kemungkinan untuk lolos itu besar ya untuk bekerja di bidang ini. Jadi ya kalau misalnya kalian ingin ke Jepang, kalian bisa ngikutin jejak aku, sekolah bahasa, kemudian masuk Semongako atau universitas di Jepang, terus bekerja di Jepang. Gak silau sih. Nah, gini aja ngobrolnya. Jadi setelah itu yang kedua, ketika kalian udah netapin tujuan-tujuan itu, jadi kalian tahu nih cara buat ke Jepang tuh kayak gimana, yang tadi udah aku sebutin. Jadi tujuan itu
itu adalah nomor satu yang harus kalian tentuin sebelum kalian benar-benar mau berangkat ke Jepang. Dan yang kedua itu adalah caranya kalian mau lewat jalur apa. Kalau misalnya kalian ke Jepang ingin bekerja, oke, bekerja sebagai apa, di bidang apa, karena banyak juga lowongan selain perawat ya, seperti IT. Jepang itu memang butuh orang di bidang IT itu banyak ya, tapi yang ini enak loh, yang ini enak banget. Kita nikmati aja dulu ya. Itu jadi kalau misalnya kalian mau kerja di bidang IT pun bisa, karena memang banyak lowongannya. Kayak misalnya nih sekarang nih lagi corona kan, si lowongan seperti di hotel, restoran itu kan sedikit ya, malah hampir nggak ada, nol kayaknya deh. Tapi kalau misalnya lowongan soal IT itu banyak, selalu ada, dan Kaigo juga selalu ada. Jadi dua itu. Kalau misalnya ditanya harus nggak pakai bahasa Jepang, bisa nggak, harus, boleh, apakah wajib bisa berbicara bahasa Jepang, ngerti bahasa Jepang, wajib, terutama Kaigo ya, karena memang itu langsung berhubungan dengan orang Jepang. Tapi kalau IT memang ada yang memperbolehkan bahasa Inggris saja, tidak perlu bahasa Jepang. Cuman ya tetap ketika kalian ngobrol pakai bahasa Inggris ya di kehidupan sehari-hari nih, kayak aku tinggal sehari-hari di Jepang kayak gini, itu susah ya kalau pakai bahasa Inggris aja, karena memang kayak misalnya kalau ada keperluan mengurus apa gitu ya, pasti yang dipakai adalah bahasa Jepang, bukan bahasa Inggris gitu. Jadi tetap kalian harus bisa paham atau setidaknya berbicara mengerti bahasa Jepang, meskipun kalian tidak lulus misalnya JLPT, belum lulus maksudnya, setidaknya kalian harus paham gitu, paham bahasa Jepang untuk mempermudah kalian tinggal di Jepang. Itu sih. Terus kalau misalnya ditanya gajinya gimana, kalau misalnya tanya gaji ya tentu saja antara Tokutei Gino dan Jisusei itu jelas beda ya, meskipun bentuk pekerjaannya seolah-olah seperti sama ya, terutama yang di bidang konstruksi, perikanan, pertanian, tapi gajinya itu yang Tokutei Gino lebih besar karena memang itu standarnya sama dengan pegawai Jepang pada umumnya. Terus kalau misalnya yang yang Jisusei itu kan judulnya Jisusei ya, pembelajar ya. Jadi tujuan ke Jepang itu fokusnya belajar, dan gajinya itu ya lebih murah. Makanya banyak yang bilang tuh kalau dulu si program Jisusei yang IM Japan ini tuh seolah-olah hanya kedoknya Jepang buat dapet pekerja dengan gaji murah gitu, dengan kedok belajar. Karena mereka kerja keras gitu, bukan belajar terus kan cuma 3 tahun ya, terbatas, dan harus pulang ke Indonesia kan gitu. Tapi kalau misalnya Tokutei Gino tuh visanya ada 2 ya, ada yang Ichigo sama Nigo. Kalau yang Ichigo itu visanya 5 tahun, tapi kalau yang Nigo itu visanya 2 tahun. Itu sih ceritaku dan informasi yang aku tahu gitu, gimana caranya supaya kalian bisa ke Jepang gitu. Cuman ya banyak juga lowongan-lowongan sebagai translator atau tsuyakusha untuk ngurusin orang-orang yang datang ke Jepang sebagai Tokutei Gino gitu. Itu banyak juga lowongannya, Tokutei Gino atau Jishusei, itu banyak lowongan seperti itu kalau bagi orang Indonesia. Jadi selain IT, karena restoran hotel sekarang lagi nggak buka ya itulah. Cuman ini yakin deh kalau udah corona beres, lowongan kerja mendadak banyak, yakin banget deh. Jadi ya intinya kalian yang pin ke Jepang, kalian masih ada waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun buat memperlancar bahasa Jepang kalian dan bisa datang dan bekerja di Jepang. Kalau ditanya enak nggak bekerja di Jepang? Enak kalau dibandingkan di Indonesia mungkin ya, cuman plus minus sih semua juga. Cuman bagi aku yang pernah kerja juga di Indonesia dan kerja di Jepang, ya jelas di Jepang gajinya lebih besar, meskipun pajaknya dipotongnya lumayan besar, sama ini loh, ada diwajibkan membayar pensiun. Padahal kita tuh kan nggak tinggal sampai ya lama tua di Jepang ya, cuman ya diminta buat bayar gitu. Cuman ya memang uangnya bisa diambil sih. Nanti aku juga masih tahu ya caranya gimana biar dapet ranking gitu ketika kalian pulang. Aku juga mau pulang sih soalnya ini.
Ya itu sih, selama 4 tahun di Jepang ada hal nggak enak, ada nggak enaknya ya. Hal nggak enaknya sih kebanyakan udah aku lupain, cuman ya sampai sekarang yang berasa sih masih terasa asing aja gitu karena aku pakai hijab ya. Jadi orang-orang tuh memang ada beberapa orang yang ngelihat kita tuh aneh gitu guys, apalagi sendiri kayak gitu ya, orang lain nggak pakai hijab, kita doang pakai hijab, rasanya gimana gitu ya. Cuman ya nggak masalah lah, nggak terlalu mikirin pandangan orang, itu aja. Kalau buat makanan halal juga ya banyak, sekarang udah makin banyak. Makanan Indonesia juga udah banyak dijual, bisa beli online, bisa beli di restoran ya, banyak. Kalau misalnya orang Jepang gimana, baik-baik nggak? Totally overall mereka baik-baik sih, sopan-sopan, dan mereka tuh orangnya kebanyakan nggak cari masalah gitu. Kayak misalnya aku pernah beberapa kali barang jatuh, mereka ngasih tahu ini barangnya jatuh loh, kayak gitu-gitu. Terus ya nggak cari masalah sih kebanyakan. Terus kebanyakan tuh yang aku suka dari mereka itu pemilihan katanya gitu, kalau ngobrol tuh bener-bener bahasanya tuh enak gitu. Nggak yang kadang kalau orang Indonesia tuh kadang ya, kalau orang kita ya kalau ngomong tuh terlalu langsung dan terlalu vulgar tuh kadang. Jadi ya agak ini. Cuman ya orang Jepang juga memang ada sih orang yang ngomongnya vulgar. Ya namanya orang macam-macam ya, nggak bisa di generalisir. Intinya tuh orang Jepang ya ramah-ramah. Yang aku suka dari Jepang tuh ini apa, makanannya suka, toiletnya suka, sama pelayanannya mereka benar-benar oke sih, mantep. Itu sih stressless, dan udah gitu kemana-mana praktis ya, ada kereta gitu. Cuman ya itulah, tinggal di Jepang. Susume nggak ya, recommended nggak ya? Ya recommended, tapi kalian harus siap dengan segala sesuatunya, terutama cara kerja orang Jepang, yaitu macam-macam soalnya. Kebanyakan sih detail dan cukup kibisi ya, stressful gitu deh. Cuman ya itu balik lagi ke kalian sih semuanya ya, gitu deh. Sekian dari aku. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi tentang ini, kalian boleh tanya deh di komentar ya, pasti aku jawab di komentar. Oke? Sekarang aku mau lanjut menikmati bunga sakura dan Osaka Castle.